Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Basirudin. Saya mahasiswa dari Mercubuana, Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang data link layer. Apa sih itu data link layer? Data link layer itu merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Berikutnya, fungsi layer data link. Pertama, grouping secara logis. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui, ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian terkecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Jadi ini adalah gambar dari penjelasan dari MAC address. Dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik, dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Kemudian berikutnya adalah mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Jadi data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Kemudian selanjutnya adalah menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkannya ke byte ke dalam frame. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte, hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Selanjutnya adalah sublayer data link. Media control atau MAC sebagai perantara layer di bawahnya. Sublayer MAC menyediakan protokol yang berbeda sesuai dengan protokol layer fisikal. Sublayer MAC pada data link dapat mengakomodasi beberapa protokol, di antaranya Ethernet, token ring, dan token bus. Tiga adalah sebagai pengalamatan fisik. Lalu sublayer yang kedua ada logical link control sebagai perantara layer di atasnya. Fungsinya adalah mendeteksi error saat frame dan bits ditransmisikan melalui jaringan dan error bisa saja terjadi. Error komunikasi bisa masuk dalam salah satu dari dua kategori berikut. Pertama adalah paket yang diharapkan tidak juga sampai. Yang kedua, paket diterima akan tetapi berisi data yang korup, rusak atau cacat. Yang kedua adalah mengendalikan aliran untuk mencegah transmisi data menjadi macet atau membanjiri si penerima. Sublayer LLC memberikan pengendalian aliran yang memperlambat kecepatan aliran pengiriman data. Kemudian layanan dari data link layer. Unacknowledged connectionless. Layanan jenis ini mempunyai arti di mana komputer sumber mengirimkan sejumlah frame ke komputer lain yang dituju dengan tidak memberikan acknowledge bagi diterimanya frame-frame tersebut.
Jadi si pengirim tidak mengetahui paket tersebut sampai atau tidak. Yang kedua, tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudahnya dikirimkan frame. Selanjutnya adalah acknowledge connectionless. Layanan ini juga tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirim secara tersendiri dan memberikan acknowledge. Setiap kiriman data diterima, sehingga pengirim akan mengetahui apakah datanya sampai atau tidak. Selanjutnya adalah acknowledge connection oriented. Layanan jenis ini merupakan layanan yang paling baik dari semua layanan yang disediakan data link layer bagi network layer. Dengan layanan ini, komputer sumber dan komputer tujuan membuat koneksi terlebih dahulu sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim dan diterima, maka akan dikirim acknowledge oleh penerima kepada pengirim. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Jadi kesimpulannya adalah data link layer sangatlah berpengaruh dan bertanggung jawab penuh atas setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user yang akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu network layer atau physical layer. Terima kasih sudah menonton. Saya Akbar Basirudin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.